Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Green Economy. Saya sendiri, nama saya Haikal Zaid Mustamim dengan NPM 225. Nama saya Muhammad Bintang Arya, NPM 222. Nama saya Nanda Putika Sarawati, NPM 236. Nama saya Salma Nabila Fauzia dengan NPM 234. Dengan ibu sendiri, namanya siapa ibu? Ibu Sulis. Oh, Ibu Sulis. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja bu ya. Boleh, mangga. Jadi di sini tuh nama tempatnya itu namanya apa ya bu? Ini TPST 3R Mutiara Bogor. Tepatnya ada di mana ini bu? Di Katulampa. Katulampa. Di Kelurahan Katulampa. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya bu ya. Boleh. Jadi ibu bisa gak sih jelasin dampak dari kegiatan ekonomi hijau ini atau TPS ini terhadap lingkungan di sekitar gitu? Contohnya seperti udara atau airnya gitu di daerah-daerah sini kayak gimana ibu dampaknya? Dampak dari kegiatan pengolahan sampah ya. Iya. Saya jelaskan dulu kalau sampah ini kita ngelola hanya perumahan Mutiara Bogor Raya. Oh. Enggak semuanya ya, enggak sekelurahan maksud saya kayak gitu. Hanya Mutiara Bogor Raya, sekitar 1000 kakak. 1000 kakak. Nah, itu dia setiap hari sampahnya kita ambil. Iya. Nah, di sini sampah itu supaya tidak bermasalah. Sampah itu identik dengan masalah ya. Iya, betul. Penyakit, ya kotor segala Iya, macam. betul. Kita berupaya dengan ilmu yang kita punya, dengan pelatihan yang kita sudah dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Sampah yang masuk ke sini kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Sehingga sampah itu bukan hanya membuat bersih lingkungan, tapi juga berpengaruh mungkin kepada salah satunya ekonominya, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah di sini memang kalau kondisi saat ini ada di kesini itu jauh dari sempurna ya. Kenapa? Karena kita awalnya kan 3.000 meter. Ya. Kena jalan pembangunan R3 sehingga itu terpotong 2.000. Jadi yang menyisakan ini sekitar 1.270-an ini yang tersisa lahan ini. Sehingga kalau mau saya ceritakan yang sangat detail nggak ada juga bisa melihat ya. Tapi kita pernah punya sesuatu yang dulu di mana di sini berdiri screenhouse dengan 1.000 lubang tanam dulu. Screenhouse 400 meter. Di sana kita punya puyuh dengan 4.000 ekor, ayam dengan 200 ekor, kemudian kita punya pertanian organik. Itu semua dalam rangka kepanjangan tangan dari pengolahan sampah. Kenapa mereka itu berdiri seperti itu? Nah, sampah yang dari warga kan kita olah sedemikian rupa. Ada yang menjadi pupuk organik, itu berasal dari sampah organik menjadi pupuk organik. Dari sampah organik menjadi pakan ternak, dari sampah organik menjadi feed mill, bahan baku untuk pembuatan pelet. Itu dari sampah organik aja, belum dari sampah yang anorganik, sudah pasti itu ya. Di samping hasilnya bisa kita jual, kami punya nilai ekonomis, bisa membuat tambahan bagi pendapatan kita dengan penjualan sampah anorganik itu. Dan juga kita bisa manfaatkan menjadi tas ya, atau kerajinan-kerajinan lain daur ulang yang sifatnya manfaat, yang tadinya terbuang jadi dimanfaatkan kembali. Kita buat kursi juga, waktu itu sempat buat kursi, buat tas, body bag buat kunjungan gitu. Jadi kalau kunjungan kita bekali dia hasil dari sini dengan goodie bag tadi. Itu dulu seperti itu. Nah, apa yang kita perbuat ini, awalnya saya nggak sempat kepikiran bakal bermanfaat buat luas ya. Pikirnya sampah selesai ya sudah, gitu kan. Tapi ternyata apa yang saya lakukan berdampak bagi masyarakat sekitar. Ya. Contoh, ketika saya punya pupuk organik, ternyata sawah-sawahnya juga pupuk. Iya betul. Ya kan? Yang dia beli selama ini urea yang mahal. Ya. Kedua juga sebenarnya urea itu nggak bagus untuk jangka panjang ya. Kalau belajar yang lingkungannya, saya juga tahunnya juga dari masuk lingkungan yang kesini gitu kan, gitu. Tapi kita pernah cobakan, dia order sekitar 500 ton ya gitu. Dari situ buat sawahnya semua itu akhirnya padinya lebih bagus. Cuman karena kami ketersediaan yang kurang, akhirnya dia kembali lagi ke urea gitu kan. Tapi udah pernah kita cobakan gitu, seperti itu. Itu dampak satu, betapa yang kita lakukan, pupuk organik yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang. Satu ya. Yang kedua,
pupuk organik yang kita ciptakan itu bermanfaat juga buat para peternak, karena kita punya feed mill, bahan baku pembuatan pelet awalnya ya. Tapi bahan baku tadi sebelum dijadikan pelet juga sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif buat hewan. Contohnya nih yang saya pelihara ini, ada ayam, ada entok gitu ya, ada ayam petelur juga di belakang situ, ada macam-macam. Itu feed mill tadi, sampah organik tadi, jadi masyarakat sekitar juga beli ke sini Jadinya dengan harga 4.000 daripada dia beli di sana. lebih Seperti mahal. itu kan salah satunya kita bermanfaat juga kan buat menambah pakan alternatif buat masyarakat sekitar. Kemudian dari sampah organik juga kita menghasilkan yang namanya maggot ya, mungkin baru dengar kali ya. Itu semacam serangga pengurai ya. Iya. Untuk sampah kita juga punya dulu sekitar 20 biopon sebelum digusur maggot ini. Maggot ini ternyata juga manfaat buat pakan alternatif. Ada hewan lele, bahkan ayam unggas, siapapun ternak unggas itu jenisnya itu juga makan yang namanya maggot ini. Karena ternyata setelah dikaji dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Itu juga bermanfaat. Bahkan kita sudah sampai supply ke PT maggot itu, dijadikan minyak maggot. Dan minyak ini ternyata diteruskan lagi sama perusahaan lain untuk dijadikan obat luka diabetes, buat kosmetik. Nah, itu sampai sana jauhnya. Jadi sampah yang kita hasilkan itu cuma muter-muter buat, jadi kalau istilah keren itu circle ekonomi. Jadi dia buang sampah, warga kesini, sampah kita olah, dimakan sama ayam, warga beli ayam, makan lagi sama dia, terus aja muter gitu ya. Seperti itu, karena dia kan beli ayam ke sini, warga, padahal yang dimakan sampahnya dia juga. Gitu kan, teman, sudah kita fermentasi, sudah kita jadikan pakan mereka. Jadi mereka beli ayamnya ke sini kan gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya dampaknya sangat-sangat bagus. Cuman memang kita terkendala warganya ini memilahnya itu masih mikir kayaknya ya. Sebenarnya kalau sampah sudah terpilah sendiri dari rumah enak, tapi namanya warga udah bayar lu males gitu ya. Ngapain capek-capek gitu. Itu yang kita harus rubah karakternya dia ya, tapi susah. Tapi nggak apa-apa, kita sabar aja. Berarti ini tuh berdampak banget ya buat kesehatan masyarakat ya? Ya, kalau kita kan sudah dikontrak sama kecamatan, Pak Camat itu untuk stunting ya. Mengatasi anak-anak yang kurang gizi kan diambil dari telur dari sini. Telur ayam kampungnya, telur ayam negerinya, telur puyuhnya kan dari sini kita pasok ke kecamatan. Untuk posyandu yang di masyarakat itu. Jadi kalau posyandu dapat telur, posyandu dapat itu dari sini. Jadi mengatasi stunting juga karena protein tinggi ya. Protein kita Mas, ini kalau telur ayam kampung ini kalau nanti diuji lab, kita pernah diuji sama mahasiswa IPB ya, gitu. Uji lab itu telur yang ayamnya makan pakan fermentasi organik dengan maggot itu omega 3-nya naik. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Nah, jadi kalau beli ayam ini sama dengan beli omega 3 ikan. Sama aja gitu proteinnya. Itu yang kelebihan dari ternak kita itu. Dan kolesterolnya dia turun di hasil telur itu ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat buat kesehatan. Tapi biasanya masyarakat sini ikut terlibat gak sih Bu buat mengelola sampah di sini, atau hanya untuk TPS ini mengambil sampahnya doang atau gimana? Kalau warga sekitarnya, kalau warga sekitar kan dia memang nggak ada kepentingan ya mengolah sampahnya, tapi memanfaatkan dari hasil olahan mereka ikutan. Ya kayak gitu, mereka kesini beli feed millnya yang harga 4.000 itu, mereka kesini beli bibit ayam KUB, dan nelurin sendiri nih kan. Dia sudah besar, telurnya kita tetaskan, yang kan kita bagi, nggak semua kita buat petelur ya, kita juga buat yang fertilnya. Maksud fertil itu satu kandang ini ada yang kita kasih jantan, jadi telurnya bisa ditetaskan. Tapi kalau yang nggak ada jantannya kan nggak bisa menetas mau sampai kapan juga kan. Nah yang telur ini kita tetaskan. Nah masyarakat ini pada beli bibitnya. Jadi dia beli bibitnya di sini ayamnya, dia makannya di sini juga, jualnya ke sini lagi. Iya betul. Muter-muter aja gitu. Tapi kan setidak-tidaknya buat kegiatan masyarakat situ ya, yang punya lahan tapi dia nggak bermanfaat, terinspirasi dengan adanya kita ini. Tapi ini ada pekerjaannya juga kan Bu? Kalau karyawan dari kampung. Oh dari kampung. Ya dari kampung sekitar nih ada. Ya
warga kampung ya, bukan warga perumahan Jadi ya. ini juga termasuk nyiptain Lapangan kerja. Iya, mereka kan lumayan dari kan mereka sudah 10 tahun lebih bekerja di sini ya. Dengan penghasilan dari sampah ini 2 juta per bulan. Oke. Kita gaji mesti gitu. Jadi tenaga kerja juga menampung ya, maksudnya bermanfaat buat penyerapan pengangguran tuh ya. Terus bermanfaat buat ekonomi masyarakat juga meningkat. Terus belum lagi kita punya lahan pertanian organik di sana tuh saya tanamin singkong sih gantian ya. Kadang sayuran, kadang apa itu juga bisa warga bisa beli dari situ juga. Beli ayamnya, beli telurnya, beli bibit ayamnya, banyak manfaat. Leleknya belum. Lele kan kita bisa Benar-benar bermanfaat ya Bu di sini. kan maggot itu kita kasih makan lele. Lelenya udah gede kita bumbuin. Beli sama warga. 1 kilo 40.000. Tapi tinggal goreng. Nah, kasih sambal kan. Nah, itu juga warga nunggu-nunggu gitu. Jadi manfaat semua. Kalau kita itu tadi dari sesuatu yang nggak berharga. Kalau kita mau sedikit olah, sedikit capek, akhirnya jadi bermanfaat. Itu di luar anorganik. Kalau anorganik sebenarnya nggak begitu banyak manfaat karena dia prosesnya tuh sangat mahal. Kalau anorganik dia butuh mesin pencacah plastik, dia butuh mesin segala-gala dan kita nggak kapasitas kita untuk ke sana. Itu selain aja mau pabrik, gitu kan? Pabrik biji plastik kalau kita nggak sampai ke sana. Kita hanya menangani sampahnya aja. Jadi Berarti manfaat ini, ya. Iya manfaat banget Bu. Jadi ini bakal jangka panjang banget ya Bu perusahaan ini ya. Kayak tempat-tempat ini TPS gini bakal jangka panjang banget. Selama masih manusia menghasilkan sampah kayaknya masih berdiri kan nggak ada habisnya. Selama manusia masih makan ya pasti menghasilkan iya sampah. banget, pasti banget. Nah jadi ini kan kalau bagusnya lagi kalau yang restoran kan banyak di sini tuh. Ada rumah makan atau mungkin hotel. Bagus lagi kalau dia buang sampahnya arahin ke TPS. Jadi manfaat banget. Daripada buang ke Bantar Gebang, meledak. Ujung-ujungnya ntar lama-lama kan. Kayak di Jogja kan meledak ya. Iya. Pastilah. Manfaat banget berarti ya buat masyarakat. Makan ini juga jadi percontohannya dari semua TPS tuh. Kita juara 1 pengolahan sampah terbaik tadinya. Berdirinya. Kalau berdirinya 2010. Tapi terkelolanya 2017. Terkelola dalam artian sudah kita benar-benar mengolah sampai 70% sampah termanfaatkan. Tinggal 30% kita buang ke Galuga. Kalau dulu kan semprot-semprot buang semua ke sana. Iya. Masukin ke situ buang semua gitu kan. Nah, sekarang nggak, dari situ kita olah 70%. Jadi sedikit yang dibuang ke Galuga. Ini ada hasilnya ini, ayam-ayam ini makan organik sampah dari sampah makanya. Iya. Yang tadi itu yang saya tadi potokin itu namanya eceng gondok, tahu ya? Iya. Nah, itu juga salah satu yang saya bibitin sini. Kenapa? Dia mengandung protein yang cukup tinggi. Jadi organik tadi nanti kita cacah, kita campur sampah organik, kita fermentasi jadi pakan. Ya. Oke. Jadi nggak ada yang manfaat. Pasti manfaat banget. Manfaat semua. Gitu. Bahkan kalau yang ekstrim lagi ya dia belajar ke sini dia ciptain tuh kemarin dia beli entok 2 ya. Kan saya juta entok jumbo ya. Iya. Entok jumbo itu usia 3 bulan 50.000 kan pasarnya. Dia beli bibit 2, 1 jantan, 1 betina. Iya. Piara di rumah, beli pakan di sini, kasih maggot. Sekarang punya berapa? Punya perusahaan yang entoknya udah lebih dari 1.000 entok. Awalnya cuma 2. Kalian kerja di kantornya kalah itu. Kalah sama dia penghasilannya. Karena dia sekarang butuh nyoplay restoran tuh buat dicari-cari gitu ya. Iya. Untuk tuh 50. Ini saya mah cuma nyiapin bibitnya aja. Silakan berkreasi sendiri. Iya betul. Dengan ilmu yang saya kasih tahu, cara penanganan pakannya seperti ini, dia berkembang sendiri. Dan udah di TikTok namanya Mas Bayu tuh siapa ya? Dia udah rame di mamerin entoknya. Padahal cuma 2 tadinya. Cuma 2. Asalnya dari sini itu. Dari belajar sama kita. Tapi karena dia pekerja keras, ditekunin, beranak. Kan entok itu kan kalau sekali netes bisa 15. Iya. Beda sama ayam ya. Iya. Kadang sampai 20. Itu dia terus jadi pengusaha entok coba. Nggak perlu lagi kerja lama-lama. Udah nggak perlu ijazah kayaknya. Dari awal cuma punya 2 entok doang. 2, jadi sekarang 2. Malah sekarang dari TikTok tuh kayak dapat bayaran tuh. Iya. Apa rame kan dia update terus kan. Ya ampun, kalau ngeliat dulu ya. Subhanallah ya, maksudnya kita bangga juga termasuk. Iya.
ya mungkin rezeki juga di situ Iya. kali ya. Yang penting mah bisa berbagi ilmu aja ya Bu. Ya, Ke sama orangnya, bagi kan. ilmu gini silakan kembangkan sendiri. Iya. Yang rajinnya dapat, yang nggak rajin ya udah. Iya. Kemarin kan kena badai El Nino atau apa ya, panas tuh kan semua hewan ternak hampir mati. Iya. Bahkan yang ini tuh nggak bertelur, nggak tahu ya saking panasnya. Itu yang dikasih makan maggot bertahan. Itu hebatnya, pakai maggot itu bertahan. Daya tahan tubuhnya ya itu ya. Semua tepar padahal ya, tapi yang pakai maggot itu juga salah satu penelitian juga kan. Manfaatnya kesana. Udah mungkin segitu aja kali Ibu Aja ya. pertanyaannya. Terima kasih banyak Tapi ya Bu. terinspirasi ya. Wah, banget Ibu, bermanfaat banget. Manfaat terutama kalau yang ada jurusan lingkungan mungkin Iya. kan silakan yang mau belajar di sini ngembangin gitu. Kemudian dia dari kampung punya lahan ngangkrek udah kembangin. Iya benar. Ya. Ya Bu, kita dapat ilmu baru lah gitu Bu. Kalau jadi orientasinya jadi kantor aja. Udah penuh kantor teh. Saya adik-adik saya nggak ada yang kantor, semua pengusaha. Maksud saya ada yang bergelut di otak-otak, ada yang di tahu bulat, ada yang kalau di kantor paling naiknya setahun sekali. Kalau itu nggak terduga itu, kalau usaha itu nggak terduga. Iya benar Bu. Kayak gini aja nih jual ayam satu udah 50. Oh, lumayan Bu, lumayan. Iya. Nah, mungkin segitu aja ya Bu ya. Ya, mangga. Untuk hari Makasih ini. mudah-mudahan menginspirasi, Iya, amin. menularkan ke yang lain. Amin. Terima kasih juga udah mau nyempetin waktunya buat kita buat wawancara ini tugas. Mungkin segitu aja ya Bu ya. Mangga. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.